Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, wa sallama tasliman katsira. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman ya karim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, hadirin wal hadirat, Bapak Ibu jamaah salat maghrib yang dirahmati oleh Allah. Alhamdulillahi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Segala puji hanya bagi Allah yang dengan nikmat-nikmatnya tertunai segala amal-amal kebajikan. Salawat dan salam semoga teratur limpahkan kepada junjungan kita Nabi Agung, Nabi Mulia Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, dan mereka yang meniti jalannya sampai hari kiamat. Ma'asyiral muslimat, jamaah Masjid Al-Husna yang dirahmati oleh Allah, kembali dengan taufik dari Allah kita dapat melanjutkan pembahasan dari tafsir Juz Amma, di mana kita masih dalam pembahasan tafsir surat At-Tariq. Telah kita selesaikan sampai pada ayat yang dari surat yang mulia ini, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, lahu min quwwati wala nasir. Di hari kiamat manusia tidak akan mendapatkan dan tidak memiliki kekuatan dan juga seseorang yang memberi pertolongan. Telah kita jelaskan makna dari ayat yang mulia ini. Maka di ayat yang berikutnya, di ayat yang ke-11, Allah Subhanahu wa taala berfirman, was-samaa'i dzatir raja'. Was-samaa'i dzatir raja'. Yang artinya demi langit yang memiliki, membawa dan mengandung ar-raja', air hujan. Di sini Allah Subhanahu wa taala kembali bersumpah demi langit yang mengandung air hujan. Setelah sebelumnya di awal ayat Allah Subhanahu wa taala juga bersumpah, kan? Apa sumpahnya Allah di ayat pertama? Was-samaa'i wat-tariq. Apa artinya itu? Demi langit dan bintang. Nah, di ayat yang ke-11 kembali Allah bersumpah, was-samaa'i dzatir raja', demi langit yang memiliki dan mengandung air hujan. Jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, maka surat ini dimulai dengan sumpah, di pertengahannya ada lagi sumpah. Maka jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, di ayat yang ke-11 ini
Allah kembali mengulang sumpahnya dengan menyebut media yang yaitu langit. Di awal ayat Allah bersumpah dengan langit. Di ayat ke-11 Allah bersumpah menyebutkan sumpahnya yang lain. Di ayat pertama dan bintang. Kalau di ayat ke-11 ini demi langit yang menurunkan air hujan, yang memuat air hujan. Ini jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Apa kiranya korelasi atau hubungan antara sumpah di ayat pertama dengan sumpah di ayat ke-11 ini? Tentu jamaah sekalian, tidaklah Allah Subhanahu wa taala sebutkan sumpah demi sumpah itu kecuali ada maksudnya kan. Ayat Quran itu jangankan ayatnya, kata demi katanya ada maksudnya. Ini Quran itu. Makanya dia bukan kitab sembarangan, bukan bahasa sembarangan. Dia bahasa Allah, dia firman Allah Subhanahu wa taala, dia adalah kalamullah. Sehingga kata demi katanya betul-betul tersusun dengan baik. Tidak ada yang sia-sia dan tidak ada yang cuma-cuma. Itu bahasa Quran itu. Beda dengan bahasa kita. Terkadang mungkin harus kita hapus, terkadang mungkin harus kita ralat, terkadang mungkin harus kita perbaikin, terkadang mungkin harus kita betulkan, mungkin harus dimajukan, ini mungkin dimundurkan. Itu kalau bahasa manusia butuh perbaikan demi perbaikan. Tapi bahasa Quran betul-betul sempurna dia. Peletakannya sempurna, penempatannya sempurna, dan semuanya terarah sesuai dengan maksud yang Allah Subhanahu wa taala ingin paparkan. Ini jamaah yang dirahmati oleh Allah. Makanya jangan heran di ayat yang ke-11 ini kembali Allah mengulang sumpahnya, was-samaa'i dzatir raja'. Allah bersumpah demi langit yang mengandung air hujan. Kalau di ayat yang ke-12 Allah bersumpah demi bumi, wal ardi dzatis sada'. Demi bumi kata Allah yang di dalamnya ada tumbuhan-tumbuhan, yang memiliki tumbuhan-tumbuhan. Allah bersumpah demi langit dan demi bumi. Malam ini kita akan jelaskan sumpah Allah Subhanahu wa taala di ayat yang ke-11 ini demi langit. Para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, para ulama menyebutkan dari kalangan para ahli tafsir bahwa dua sumpah ini di ayat pertama dan ayat ke-11 itu sama-sama menjelaskan akan keistimewaan Al-Quran. Ini tujuannya. Jadi Allah bersumpah demi langit untuk apa? Menjelaskan keistimewaan Quran. Nah, mungkin kita bertanya, apa hubungannya langit dengan Quran? Kok ini ayat bermaksud ingin menyebutkan keistimewaan Quran, tapi di bawah langit? Apa hubungan langit dengan Quran? Nah, jamaah yang dirahmati oleh Allah, kita mesti lihat bagaimana kalam ulama ahli tafsir ketika menyebutkan ayat ini. Jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau di ayat yang pertama, kalau kita kembali di ayat pertama, was-samaa'i wat-thariq, demi langit dan bintang, salah satu fungsi bintang itu seperti yang pernah kita jelaskan di awal, Allah Subhanahu wa taala sebutkan rujuman lisyayatin, untuk melempar setan. Itu bintang. Untuk melempar setan kata Allah Subhanahu wa taala. Selain dia perhiasan bagi langit, petunjuk arah dan jalan, dia pun rujuman lisyayatin, sebagai pelempar bagi syaitan-syaitan. Mengapa syaitan dilempar dengan bintang itu? Disebutkan bahwasanya
Karena syaitan berusaha mencuri dengar berita dari atas langit. Itu kerjaannya setan itu. Dia mencuri dengar berita dari atas langit. Apa berita dari atas langit? Wahyu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, Quran itu adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya Allah Subhanahu wa ta'ala turunkan dari atas langit ke permukaan bumi ini untuk menjadi hidayah, petunjuk bagi alam semesta. Sudah nampakkan hubungannya antara langit dengan Quran itu? Ini jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, lebih dalam lagi, ketika kita tahu berita dari atas langit itu betul-betul terjaga, sampai Allah siapkan bintang-bintang untuk melempar syaitan-syaitan itu kalau berusaha mencuri dengar berita dari atas langit. Dilempar dia. Untuk apa? Untuk betul-betul menjaga kerahasiaannya. Nah, maka dari sini kita bisa tahu bahwa Quran itu betul-betul dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan penjagaan Allah terhadap Quran betul-betul sangat ketat. Ini jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Betul-betul sangat ketat dia. Dan ini menunjukkan bahwa Quran adalah kitab yang sangat istimewa, yang betul-betul terjaga keautentikan dan keasliannya. Ini jamaah yang dirahmati oleh Allah. Nah, yang namanya berita, Pak, yang namanya berita, kalau sudah dari mulut ke mulut, kalau sudah berpindah dari satu orang ke orang lain, mungkin tidak terjadi perubahan? Mungkin tidak terjadi perubahan? Ya, sangat mungkin. Namanya aja berita, dari mulut ke mulut, dari mulut berpindah ke mulut, sangat mungkin terjadi perubahan berita itu. Nah, Quran kan sudah diturunkan 1500 tahun yang lalu kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi jangan sampai ada yang berpikir, mungkin Quran juga mengalami perubahan, karena kan sudah 1500 tahun yang lalu. Masa disampaikan begitu tidak ada perubahan, tidak ada yang mungkin dimasukkan satu huruf atau satu kata, atau dipindah ayatnya, atau mungkin ada yang terhapus. Nah, jamaah yang dirahmati oleh Allah, Allah Subhanahu wa ta'ala betul-betul jaga itu Quran, sehingga betul dia berita dari Allah, betul dia sudah lama, tetapi keautentikan dan keasliannya betul-betul terjaga. Dan itu sebagai bukti pembenaran firman Allah di dalam Quran, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidhun. Sesungguhnya kami, kata Allah, yang turunkan Quran itu. Kami yang turunkan Quran itu, dan kami pula yang akan memberikan penjagaan kepadanya. Sehingga betul-betul Quran ini dijaga sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia tidak seperti kitab-kitab yang lain yang mengalami perubahan, ditambah, dikurangi. Quran tidak mengalami yang seperti itu. Inilah keistimewaan Quran ini. Dan inilah yang Allah Subhanahu wa ta'ala ingin tekankan di ayat yang ke-11 ini. Jadi jangan sampai kau ragu dengan Quran itu. Jangan sampai kau bimbang dengan Quran itu. Makanya antara satu ayat dengan ayat yang lain tak akan ada kau temukan pertentangan di dalamnya. Allah berfirman dalam Quran, afala yatadabbarunal Quran walau kana min indi ghairillah lawajadu fihi ikhtilafan katsira. Tidakkah mereka tadabbur terhadap ayat-ayat Quran? Andaikan Quran itu turun dari selain Allah, niscaya mereka akan mendapati di dalamnya perselisihan yang sangat banyak. Karena Quran turun dari Allah, maka betul-betul terjaga. Tak akan mungkin ada perubahan di dalamnya. Nah, ini para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya Quran yang kita baca terjaga, tafsirnya pun terjaga. Makanya tidak sembarang Pak orang menafsirkan Quran itu.
Tidak sembarangan kita baca Quran kemudian kita tafsirkan sendiri. Oh, ini bahasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang awam tak mungkin bisa menafsirkan Quran itu. Kalau baca terjemahannya bisa, tapi maknanya secara mendalam betul-betul harus kita kaji. Makanya Imam Ibnu Katsir rahimahullahu ta'ala pernah ditanya, bagaimana ahsanu turukit tafsir, cara dan metode atau metode untuk kita menafsirkan Quran itu gimana caranya, wahai Imam Ibnu Katsir? Kata Imam Ibnu Katsir, kalau kita mau tafsirkan Quran, kita harus kuasai beberapa cabang ilmu agama. Kata beliau, ayyufassaral Qur'anu bil Qur'an. Quran ditafsirkan dengan Quran. Itu metode yang paling tinggi di dalam menafsirkan Quran. Quran ditafsirkan dengan Quran yang lain. Ayat ini ditafsirkan dengan ayat yang lain. Nah, itu ada yang seperti itu. Makanya misalnya firman Allah, ihdinas siratal mustaqim, tunjukilah kami jalan yang lurus, dalam surat Al-Fatihah. Siratal ladina an'amta alaihim, yaitu jalan orang-orang yang kau beri nikmat atas mereka. Siapa ini jalan orang-orang yang diberi nikmat atas mereka? Dijelaskan di surat An-Nisa, ditafsirkan di ayat yang lain. Ulaika, mereka itu kata Allah, an'amallahu alaihim, orang-orang yang Allah berikan nikmat atas mereka. Siapa? Minan nabiyyin, dari kalangan para nabi, was-siddiqin, para siddiq, was-syuhada, para syuhada, was-salihin, dan orang-orang soleh. Wa hasuna ulaika rafiqa, mereka itulah sebaik-baik teman. Ini jamaah yang dirahmati oleh Allah, Quran ditafsirkan dengan Quran. Itu metode pertama. Metode kedua, ayyufassaral Qur'anu bis sunnah. Quran ditafsirkan dengan sunnah Nabi. Nah, jadi ada ayat Quran, tafsirnya mana? Cari hadisnya Nabi. Karena hadisnya Nabi menafsirkan Al-Quran. Makanya kan Nabi itu diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menjelaskan makna-makna Quran kepada manusia. Ini metode kedua. Yang ketiga, ayyufassaral Qur'anu biqauli sahabah. Tafsirkan Quran dengan ucapannya para sahabat. Nah, untuk tahu ucapannya para sahabat, kita harus kaji kitab-kitabnya para ulama. Kemudian ayyufassaral Qur'an biqauli tabi'in. Tafsirkan Quran dengan metode yang keempat, yaitu dengan penafsirannya para tabi'in, para murid-muridnya sahabat. Kalau kita tak mendapati salah satu dari empat ini, maka tafsirkan Quran dengan bahasa Arab yang fasih. Nah, maka mesti mengerti bahasa Arab. Nah, ini jamaah sekalian. Nah, ini sebagai usaha untuk melindungi Quran itu. Makanya tidak seenaknya orang bicara tentang Quran. Dia butuh ilmu untuk berbicara tentang Quran itu. Dan ini adalah bentuk penjagaan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Quran. Tidak sembarang ditafsirkan. Para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Taib. Maka itu ayat pertama kan, yang mana Allah Subhanahu wa Ta'ala sebutkan bersumpah was-sama'i wat-thariq, untuk menegaskan, menguatkan keistimewaan Al-Quran itu. Kemudian di ayat ke-11 ini, di ayat ke-11 ini apa? Was-sama'i dzatir raja', demi langit dan apa yang dibawanya dari air hujan. Ini juga kita katakan untuk menegaskan tentang keistimewaan Quran. Taib. Sekarang apa hubungannya antara air hujan dengan Quran? Apa kira-kira korelasinya? Apa kira-kira hubungannya? Kok bisa-bisanya ini ayat untuk menegaskan tentang keistimewaan Quran itu? Dari mana dia? Apa kira-kira hubungan antara air hujan, Pak, dengan Quran? Nah, dijelaskan oleh para ulama. Para hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Kata ulama, air hujan, hujan yang Allah turunkan dari atas langit, itu kan mengandung air, yang mana air tersebut membawa kehidupan. Betul tidak? Menghidupkan apa?
bukan hanya manusia, dimanfaatkan oleh tumbuh-tumbuhan, oleh hewan, ya. Tadinya tempatnya kering, tandus, kemudian ketika turun hujan, Masya Allah tumbuh tumbuh-tumbuhan. Hewan pun mendapatkan manfaat, manusia juga mengambil manfaat darinya. Lihat, maka air yang Allah turunkan dari atas langit itu menghidupkan. Menghidupkan apa? Menghidupkan makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka sama halnya dengan Quran. Quran Allah turunkan juga membawa kehidupan. Membawa kehidupan. Jadi ini sisi kesamaannya. Sama-sama hujan dan Quran membawa kehidupan. Nah, dari sinilah kita bisa tahu manfaat keistimewaan Quran itu bagi manusia. Nah, sebagaimana air yang Allah turunkan dari atas langit bisa menghidupkan jasad manusia, maka Quran yang Allah turunkan dari atas langit juga akan menghidupkan ruhnya manusia. Sama-sama apa? Sama-sama menghidupkan. Hanya bedanya satunya fisik yang dia hidupkan, yang satunya ruhnya kita yang dihidupkan. Ini para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, apa kiranya kalau misalnya tubuh ini kekurangan air, apa yang terjadi, Pak? Terjadi dehidrasi yang sangat. Dan kalau misalnya tubuh ini tidak menyerap air 3 hari saja, kata sebagian peneliti itu, bisa mati tubuh ini, Pak. Nah, bisa meninggal dia. Kenapa? Karena butuhnya kita kepada air itu. Jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Maka demikian pula Quran. Ketika Quran tidak tersentuh dalam hati manusia, apa yang terjadi? Dia akan sakit. Dan kalau lama tak disentuh oleh Quran, maka hati itu akan mati. Ini kesamaannya. Para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Iya, maka Quran menghidupkan ruhnya manusia. Iya, para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Quran itu kan punya banyak nama, Pak. Quran dinamakan dengan Al-Furqan, pembeda. Quran dinamakan dengan Al-Huda, petunjuk. Quran dinamakan dengan Az-Zikr, peringatan. Quran juga dinamakan dengan Ar-Ruh. Salah satu nama Quran apa? Ar-Ruh. Mana dalilnya? Allah sebutkan dalam surat Asy-Syura ayat 52. Ini nama lain dari Quran, Ar-Ruh namanya. Allah sebutkan, Allah berfirman, "Wa kadzalika auhayna ilaika ruhan min amrina." Perhatikan jamaah. Dan demikian pula kami wahyukan kepadamu wahai Muhammad ruhan min amrina. Apa yang diwahyukan? Ruh. Ruh dari sisi kami. Quran Allah sebut dengan ruh. Kenapa Quran disebut dengan ruh? Karena dia membawa kehidupan bagi ruh kita. Quran itu, Pak, dia membawa kehidupan bagi ruhnya kita. Nah, jamaah yang dirahmati oleh Allah, tentu kita tahu kan, kalau jasad tanpa ruh mati dia. Maka demikian pula hati akan mati manakala tidak menyerap ayat-ayat Quran, ayat-ayat yang Allah turunkan dari atas langit. Ini para jamaah yang dirahmati oleh Allah. Nah, kalau sudah badan ini mati, hati ini mati, itu kan repot sekali itu. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah, kalaulah jasad yang mati, ada orang meninggal, Pak, coba kita lukai misalnya, kira-kira dia rasa enggak itu? Namanya sudah mati kan? Enggak dia rasa itu. Nah, ya karena sudah mati jasadnya, sehingga enggak akan terasa. Mau dilukai, mau diapain, enggak akan terasa, karena dia sudah meninggal. Para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, demikian pula hati yang sudah mati, walaupun tergores dengan maksiat,
maka dia tidak akan merasakan efek dan merasakan apa-apa dari maksiat itu. Kenapa? Hatinya sudah mati. Jasad yang sudah mati, kalau panggil dia, bisa enggak mendengar dia? Tak akan dengar, apalagi menjawab. Demikian pula hati yang sudah mati, walaupun dipanggil untuk menunaikan ibadah, untuk sholat di masjid, hatinya tak akan tergerak. Kenapa? Hatinya sudah mati. Ini para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah perumpamaan yang Allah Subhanahu wa ta'ala sebutkan di dalam ayat ini, yang mana harus kita pahami. Kalau kita bisa paham air itu sebagai sumber kehidupan bagi manusia, maka Quran juga menjadi sumber kehidupan bagi rohani kita. Bukankah manusia itu terdiri dari dua unsur? Ada unsur jasmani, ada unsur rohani. Nah, kita itu jangan hanya sekedar memperhatikan kesehatan jasmani, kesehatan rohaninya dia tak pedulikan. Sebagian orang begitu kan, oh betapa semangatnya supaya jasmaninya sehat, olahraga. Nah, dijaga makanan supaya terjaga jasadnya, jasmaninya. Tapi dia kadang lupa untuk menjaga kesehatan hatinya, rohaninya. Padahal itu yang lebih penting. Bukan kau dilarang untuk olahraga, menjaga makanan, menjaga ini dan itu. Tidak dilarang. Tapi kalau kau tidak peduli dengan kesehatan hatimu, padahal itu yang lebih penting, maka kau telah jatuh dalam kekeliruan di dalam hidup ini. Para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka orang harus memperhatikan dua hal ini. Manusia tidak akan bisa hidup tanpa ruhnya. Manusia terdiri dari jasmani dan rohani. Kalau kita masih hidup di dunia, memang yang lebih dominan itu jasmani kita. Kalau kita sudah meninggal, masuk ke dalam alam yang lain, alam barzakh, maka yang lebih dominan ruhnya kita. Karena jasmani kita mungkin sudah dimakan oleh tanah, sudah menjadi tulang belulang, tapi ruhnya kita hidup. Dan kalau nanti kita dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di hari kiamat, kata ulama, ketika itu jasmani dan rohani fungsinya sama pada waktu itu. Sehingga sebagaimana kita harus menjaga kesehatan jasmani kita, maka jangan lupa kau jaga kesehatan rohanimu dengan kau terus menjaga batinmu, hatimu, selamatkan dia, ya, agar jangan sampai terkena penyakit-penyakit yang membuat hatimu rusak dan membuat rohanimu menjadi rusak. Para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, ketahuilah, kebahagiaan yang sesungguhnya, kebahagiaan adalah kebahagiaan yang ada di dalam hati. Ya kan? Itu kan letak kebahagiaan itu. Kebahagiaan itu adalah kebahagiaan di dalam hati, bukan kebahagiaan jasmani. Maka keliru kalau ada orang yang mencari kebahagiaan dengan cara memuaskan fisiknya, tanpa dia peduli dengan rohani dan hatinya. Keliru ketika ada orang yang mencari kebahagiaan dengan sekedar mengenyangkan perutnya, tanpa dia mau tahu bagaimana isi hatinya. Keliru orang-orang yang hanya memanjakan badannya, memanjakan fisiknya dengan hal-hal yang mewah dan serba mewah, tanpa dia memperhatikan hatinya. Padahal kebahagiaan yang sesungguhnya adalah kebahagiaan di dalam hati. Rasulullah pernah menyatakan, laisal ghina an kasratil arad, innamal ghina ghinan nafs. Kekayaan, kata Nabi, bukanlah kekayaan pada harta, tetapi kekayaan yang sesungguhnya adalah kekayaan di dalam hati. Hadis riwayat Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Sehingga jamaah sekalian, seorang muslim, seorang mukmin, sekalipun misalnya makannya seadanya, kendaraannya mungkin sederhana, akan tetapi ketika hatinya bahagia, maka dialah orang yang paling bahagia itu. Nah, bagaimana bisa meraih kebahagiaan hati? Cara yang paling ampuh
untuk bisa meraih kebahagiaan hati adalah dengan Al-Quran. Adalah dengan Al-Quran. Ini jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana Quran itu? Bukan sekedar kita beli, kita simpan di rumah kita, kita hanya jadikan pajangan. Tapi Quran itu kita baca, Quran itu kita dalami maknanya, paham tafsirnya. Seperti ini, kita berusaha menggali makna demi makna Quran itu. Ayat demi ayatnya kita tafsirkan supaya kita paham. Dan Quran itu betul-betul menjadi apa? Sumber petunjuk bagi kita. Sumber petunjuk hidayah bagi kita ketika kita paham maknanya. Kemudian yang lebih penting daripada itu, kau amalkan isi kandungan Quran itu, sehingga betul-betul sempurna Quran itu menjadi cahaya hidayah bagi kita. Makanya jamaah yang dirahmati oleh Allah, kedamaian, ketenangan, kenyamanan, ketentraman hati kita dapatkan di majelis-majelis Al-Quran. Rasulullah pernah bersabda, majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah. Tidaklah berkumpul suatu kaum di salah satu rumah dari rumah Allah. Apa yang mereka lakukan? Yatsluna kitab Allah. Mereka baca Al-Quran. Wa yatadarasunahu fima bainahum. Lebih daripada itu, dia saling mengadakan pengajaran tentang Quran itu. Lihat jamaah sekalian, majelis-majelis Quran. Wa yatadarasunahu fima bainahum. Apa kata Nabi? 4. Nazalat alaihimus sakinah. Yang pertama, akan turun kepada orang itu ketenangan. Wa ghasyiyathumur rahmah. Akan diliputi oleh rahmat Allah. Wa haffathumul malaikah. Dikelilingi oleh para malaikat majelisnya mereka. Wa dzakarahumullahu ta'ala fi man indah. Dan Allah akan sebut nama orang-orang yang hadir di majelis Quran itu di sisi para malaikat. Oh, ini yang paling istimewa. Si fulan bin fulan hadir di majelis Quran. Itu dipuji, disebut di hadapan para malaikat. Betapa mulianya namanya, betapa mulianya orangnya. Ini para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Para jamaah, sama ndak orang yang sering sholat dengan orang yang tak pernah sholat? Sama ndak? Nah, akan sama. Orang yang sering ke masjid dan orang yang tak kenal masjid, sama ndak? Ndak sama, Pak. Sama ndak orang yang sering ngaji dengan yang tak pernah kenal pengajian? Ndak akan pernah sama. Demikian pula orang yang bersentuhan dengan Quran dengan orang yang sering bersentuhan dengan Quran dengan yang tak pernah baca Quran, tidak akan sama. Kebahagiaan yang didapatkan tidak akan sama. Kenapa? Yang satunya bagaikan orang yang mati, yang satunya adalah orang yang hidup. Ketika dia dekat dengan Allah, dekat dengan Al-Quranul Karim. Nah, kita ini kan tidak bisa berdialog dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, bagaimana caranya untuk kita bisa seakan kita berdialog dengan Allah? Baca Al-Quran itu. Baca Al-Quran itu, tadaburi maknanya, supaya betul-betul melahirkan kehidupan pada diri kita. Dan disitulah kebahagiaan yang sesungguhnya. Kebahagiaan yang bahkan melampaui kebahagiaan yang dirasakan oleh para sultan, para raja yang duduk di singgasananya. Ini, Pak, yang pernah diungkapkan oleh para ulama. Mereka pernah berkata-kata ketika mereka dekat dengan Allah, mempelajari agama, mempelajari Quran. Kata mereka apa? Lau ya'lamul muluk wa abna'ul muluk ma nahnu fihi lajaladuna bisuyuf. Andaikan para raja itu tahu, anak-anak raja itu tahu, para sultan, bahasanya orang sekarang, andaikan para sultan itu tahu kenikmatan yang kami dapatkan dengan belajar agama, kenikmatan yang kami dapatkan dengan belajar Quran, mereka akan iri sama kita. Bahkan mereka akan cambuk dengan pedang-pedang mereka, saking irinya mereka dengan kita. Itu kata para ulama. Artinya apa? Kebahagiaan yang mereka dapatkan lebih daripada kebahagiaan yang dirasakan oleh para raja itu.
Subhanallah. Itulah kebahagiaan yang sesungguhnya. Para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, oleh karenanya sibukkan hati kita dengan Quran. Terkadang alasan sebagian orang belum mau belajar Quran, apa alasannya? Sibuk Pak Ustadz. Subhanallah. Sibuk dalam urusan dunia boleh atau tidak? Boleh. Akan tetapi jamaah sekalian, kalau kau sibuk dengan urusan duniamu, tak ada waktumu untuk baca Quran, tak ada waktumu untuk mengkaji agama. Ini yang tercela. Kalau kau sibuk dengan urusan dunia, tetapi kau tetap menjadikan waktumu yang mulia untuk kau baca Quran, mentadaburi maknanya, maka kesibukanmu terhadap dunia bukan menjadi hal yang tercela. Jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, mau sampai kapan kita terus sibuk? Sementara usia terus bertambah, umur semakin tua, mata semakin rabun. Apakah ketika kita sudah mulai sakit-sakitan, kita baru mau sadar betapa pentingnya ngaji itu, betapa pentingnya itu kita sibuk dengan Quran itu? Nah, Allah Pak dalam Quran berfirman mencela orang-orang yang sibuk dengan dunia saja, sementara tak mau tahu dia dengan urusan agamanya. Kata Allah dalam Quran, ya'lamuna zahiran minal hayatid dunya wahum anil akhirati hum ghafilun. Dalam surat Ar-Rum ayat yang ke-7. Kata Allah Subhanahu wa taala, mereka hanya tahu urusan-urusan dunia mereka, sementara urusan akhirat mereka itu lalai, mereka itu tak tahu, mereka itu tak mau tahu. Ini yang tercela jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah. Oh, dia paling pandai, paling ahli dalam bahasa Inggris, bahasa Jerman, bahasa Korea, bahasa Cina, bahasa Jepang, tapi bahasa Quran mati kutu dia. Bukan terlarang orang belajar bahasa Inggris, bukan terlarang orang belajar bahasa Jerman, bukan terlarang. Sekali lagi, tapi jangan sampai jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, kau hanya sibuk dengan urusan hal yang seperti itu, sementara agama kau lupakan, Quran kau telantarkan. Ini letak tercelanya di sini. Para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Padahal kalau kita melihat konsep agama, orang yang paling cerdas itu siapa? Orang yang paling baik itu siapa? Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam hadis Utsman bin Affan yang diriwayatkan oleh Imamul Bukhari, khairukum, kata Nabi, sebaik-baik kalian man ta'allamal Qur'ana wa 'allamah. Orang yang belajar Quran dan mengajarkan Quran. Itu orang yang terbaik. Para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, sehingga jangan sampai orang itu keliru dan salah di dalam perkara ini. Nah, untuk yang lain dia punya banyak waktu, sementara untuk ngaji, untuk baca Quran tak ada waktunya. Subhanallah. Ini sebagai peringatan jamaah sekalian, agar kita betul-betul memperhatikan betapa mulianya seseorang itu kalau dia mau mengkaji agamanya. Apalagi kalau dia mau meluangkan waktu yang istimewanya di dalam rangka untuk membaca Quran, mempelajari Quran, mentadaburi maknanya, mengamalkannya. Apa yang kita mau amalkan sementara kita tidak tahu ilmunya? Para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, karena di dalam agama ini kita bukan hanya sekedar disuruh sholat, kita bukan hanya sekedar disuruh bayar zakat, kita bukan hanya sekedar disuruh puasa, haji dan umroh, bukan sekedar itu. Tapi bagaimana hatimu bisa selamat? Karena di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Hari yang tiada bermanfaat harta dan anak-anak pada waktu itu, kecuali mereka yang menghadap kepada Allah dengan hati yang selamat. Hati yang selamat yang bagaimana? Hati yang tersibukkan dengan ayat-ayat Quran.
Makanya Pak, baca Quran itu, kaji dia, tadabburi maknanya, baca terjemahan Quran juga. Nah, baca terjemahan Quran juga supaya kita tahu apa maknanya, supaya kita paham apa isinya. Nah, mungkin banyak dari kita yang sudah khatam Quran, sudah beberapa kali. Tapi adakah dari kita yang pernah khatam baca terjemahan Quran? Nah, ini jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Itu juga penting kita pelajari, Pak. Itu juga penting untuk kita pelajari, ya. Karena sekali lagi jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, Quran itu menghidupkan kita. Perhatikan ini ayat. Was-sama'i dzatir raja'. Demi langit yang membawa air hujan. Allah sebutkan dengan ar-raja'. Ar-raja' dalam bahasa Arab dari kata ruju'. Ruju' itu kembali. Ini sebenarnya pensifatan tentang air hujan itu. Dan ini membenarkan istilahnya ilmu fisika itu. Katanya kan air hujan itu berasal dari mana? Air yang menguap dari bawah, dari bumi sendiri, ya kan? Menguap dia, terus naik ke atas langit, dia turunkan lagi hujan. Begitu kan? Proses turunnya hujan itu kan? Makanya dikatakan was-sama'i dzatir raja', demi langit yang menurunkan air hujan yang terus berulang-ulang. Maksudnya apa? Turun naik dia itu, air hujan itu turun naik dia itu. Ini jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya hujan ketika Allah Subhanahu wa ta'ala turunkan, membawa kehidupan dan terus membawa kehidupan, terus berganti musim, berganti masa, kehidupan demi kehidupan silih berganti, dan terus memberikan kehidupan bagi makhluk hidup. Bukan hanya manusia, tetapi yang lainnya pula. Maka Quran juga begitu. Quran itu rahmatan lil alamin, sebagai rahmat untuk alam semesta. Sehingga rahmat yang diberikan Quran bukan hanya untuk manusia, Pak. Sebagaimana hujan turun, bukan hanya untuk manusia kan, tapi untuk manusia, untuk hewan, untuk tumbuh-tumbuhan, untuk makhluk yang lain yang mungkin kita tak tahu. Quran juga begitu. Jangan dikira Quran hanya untuk kita saja. Dia rahmat kepada kita orang muslim, bahkan juga bisa memberi rahmat kepada orang-orang, kepada makhluk-makhluk Allah yang lainnya. Dengan rahmat Al-Quran. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah, betapa sempurnanya Quran itu menjadi kehidupan bagi manusia. Jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, saking Allah jadikan dan inginkan agar Quran itu betul-betul kau perhatikan, kau arahkan hatimu kepadanya, Allah jadikan Quran itu mudah, Pak. Mudah apa? Mudah untuk dibaca, mudah untuk dihafal. Lihat, Pak, betapa banyak para penghafal Quran dari umat Islam. Dan itu kita tak temukan di agama yang lain yang hafal kitab sucinya. Tapi Quran Allah mudahkan. Dan ini Allah Subhanahu wa ta'ala jelaskan dalam surat Al-Qamar ayat 32. Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri. Sungguh kata Allah, kami mudahkan Quran itu untuk diingat. Allah jadikan Quran itu mudah. Mudah diingat, mudah dibaca, mudah dihafalkan. Asalkan kau mau belajar. Ini jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Asalkan kita mau belajar. Quran itu mudah, tidak ada yang sulit. Asalkan mau belajar, ada kemauan untuk belajar Quran itu. Subhanallah. Makanya, majelis-majelis Quran itu butuh dihidupkan, Pak. Belajar Quran, cara bacanya, tajwidnya bagaimana, harus dihidupkan itu. Jangan malu untuk belajar Quran. Ustaz, saya sudah tua, malu Ustaz. Kayak anak-anak saja belajar alif-alifan, batasa dan seterusnya itu. Jangan malu. Nah, kita terus belajar dan terus belajar. Ya, selama itu tujuan kita adalah untuk mempelajari Quran, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan muliakan. Ingat hadisnya Nabi tadi, khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamah. Sebaik-baik kalian adalah yang mau mempelajari Quran dan mau mengajarkan Al-Quran. Para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala,
Ya, Allah Subhanahu wa taala jadikan Quran itu hanya bisa memberikan petunjuk bagi orang-orang yang hidup hatinya. Makanya dalam surat Yasin Allah berfirman apa? Litundira qauman. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan apa? Agar Quran itu memberikan peringatan mangkana hayya, bagi orang yang hidup hatinya. Dalam surat Yasin, bagi orang yang hidup hatinya. Nah, ini jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka Quran betul-betul menjadi kehidupan dan obat penawar bagi orang-orang yang sakit hatinya, bagi orang-orang yang di dalam hatinya terdapat penyakit. Kalau dia baca Quran, maka sedikit demi sedikit penyakit-penyakit yang ada di dalam hatinya akan hilang. Kenapa? Quran Allah juga sifatkan sebagai syifa. Ya ayyuhan nas, wahai sekalian manusia, qad ja'atkum mau'idhatum mir rabbikum. Sungguh telah datang kepada kalian mau'idhah, suatu nasihat dari Tuhan kalian, wa syifa, dan sebagai penyembuh, obat penawar, lima fis sudur, terhadap apa yang ada di dalam dada, wa hudaw wa rahmah lil mu'minin, juga menjadi petunjuk dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Surat Yunus ayat 57. Wa nunazzilu minal Qur'an ma huwa syifa. Nah, kembali Allah sebutkan di surat Al-Isra ayat 82. Quran itu juga menjadi syifa wa rahmatun lil mu'minin, dan sebagai rahmat bagi orang-orang yang beriman. Quran memberi syafaat. Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Kata Nabi dalam hadis riwayat Muslim, bacalah Quran itu karena Quran dapat memberi syafaat nanti pada hari kiamat. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala gerakkan hati kita untuk terus membaca, mengkaji, mentadabburi Al-Qur'anul Karim yang selanjutnya kita amalkan, kita dakwahkan kepada manusia sehingga betul-betul Quran menjadi petunjuk dan hidayah bagi kita semuanya. Amin. Amin ya rabbal alamin. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah, demikian yang mungkin bisa kami paparkan terkait dengan ayat di surat At-Tariq ayat yang ke-11. Mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.